Allahumma shalli wa sallim
sebaiknya berada di antara dua yang dingin, waktu yang dingin itu ialah salat asar dan salat subuh. Maka oleh karena itu sangat beruntunglah orang yang bisa menjaga kembali arah salat subuh, apalagi kalau dia kerjakan berjamaah. Dan Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini kan berarti shallu di kawalan dia. Tapi aku dia nomor salat berjamaah terus tidak dilarang. Shallu kaum laki-laki tidak alamatnya bil abad yang pertama ini bagi kaum laki-laki. Ya, shallu salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli sebagai kamu lihat aku dalam keadaan aku salat. Dan di salat kalau kita baca hadis, pernah ada salat waktu berjamaah namanya sendirian. Pernah Rasulullah SAW sampai waktu sendirian. Pernah sampai subuh sendirian. Kapan di mana Rasulullah SAW tidak ada. Oleh karena itu salat berjamaah itu sudah sepakat ulama adalah salah satu di antara amalan yang afdal bagi kita orang yang beriman adalah salat berjamaah. Bapak Ibu, pagi hari ini Pulau ingin menceritakan tentang kelebihan 2 hari di bulan 10 ini, yaitu besok hari Minggu, tepatnya adalah yang disebut dalam bahasa manasik haji, haji tarawih. Hari tarawih. Hari tarawih ini persiapan orang mau berangkat ke Arafah, sehingga pada tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji itu sore hari ke-8 itu dia berangkat ke Mina dalam keadaan pakai ihram. Dia tinggal di Mina sampai malam, tidur di Mina. Besok pagi hari Seninnya jam 7 setelah matahari sudah naik, dia berjalan dari Mina menuju Arafah. Jadi kita besok akan berada di hari yang ke-8, disebut namanya hari tarawih. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia memakai ihram berangkat ke Mina. Bagi kita yang tinggal di rumah, ada sama ada Arafah, ada ke Mina, ada melaksanakan haji, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah melakukan puasa, disebut namanya puasa tarawih. Kemudian hari yang ke-9 orang berada di padang Arafah. Kita yang tinggal di rumah, baik di Indonesia, baik di Makkah, baik di mana, yang tidak ikut melaksanakan haji sudah melaksanakan puasa hari Arafah. Memang di antara hari-hari yang 10 ini yang sangat sakral itu adalah hari Arafah. Hari yang pada diceritakan oleh hadis
masjid ini. Dan bila sudah dikumandangkan adzan di sana, semua jemaah haji yang berada di tenda tidak di Padang Arafah, semuanya kelompok-kelompok jemaah di seluruh dunia akan mengumandangkan adzan. Setelah adzan, lalu dia qamati shalah, lalu dia qamati shalah, lalu salat zuhur. Di sini salat zuhur dua pendapat. Ada yang boleh mengerjakannya dengan qasaran wa jam'an, salat zuhur 2 rakaat, begitu dia salat langsung dijamak dengan salat asar 2 rakaat. Tapi ada sebagian jemaah haji yang dia melaksanakan salat zuhur tamam langsung 4 rakaat kayak gitu biasa. Dan dia tidak berjamak, dia nanti asar salat lagi 4 rakaat. Tidak apa-apa. Boleh kedua-duanya, mau qasaran wa jam'an silakan, mau tamam ya silakan. Yang jelas Arafah pada kaidah sore hari waktu kita. Jadi kalau kita bagian pasir ini, Kalimantan Selatan ini bedanya dengan Makkah itu 5 jam. Berarti kaidah bila sudah jam 4 habis asar di sini, di sanalah salat zuhur, di sanalah waktu. Nah, jadi kita kalau ingin berdoa pada hari Arafah nantinya, ada apa? Ada saja itu berdoa keisukan, Pak, boleh-boleh saja. Tapi yang sangat banyak berdoa itu yang paling baik itu habis asar ayat 9. Kenapa? Karena persis tempatnya mereka di Arafah dalam keadaan waktunya pas habis asar. Nah, di sinilah punya dulu kenapa Nabi memberitakan tentang masalah ini di dalam Al-Quran disebutkan wal badri wal layalin ashr. Rasulullah menceritakan kelebihan hari ini. Ini menunjukkan bagi kita sebagai umat Rasulullah yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulullah, ayo memanfaatkan waktu ini mau apa? Yang sakit mau berdoa sembuh iya, yang mau keperluan dunia iya, yang mau usaha akhirat iya, yang mau minta dosa dihapuskan iya. Tapi yang paling utama kita berdoa adalah berdoa meminta supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Ini yang sangat penting. Yang kita minta pada hari Arafah hari Senin nanti, berdoa meminta kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita. Sudah bila ini kita diampuni dosa kita selesai sudah. Ya kan, bila kita karena pas alam problem kehidupan kita ini adalah karena kita ini banyak berbuat kesalahan. Mulut berani mengatakan sebagaimana yang ditulis dalam hadis Al-Bukhari, kenapa bala ini terjadi? Mulai zaman Nabi Daud, mulai zaman Nabi Musa, diceritakan bila banyak orang yang memakan riba, bila banyak orang yang berzina, bila banyak orang yang berbuat kehancuran di dunia ini, itu sudah dikatakan oleh Allah, Allah akan menurunkan bala. Jadi bala yang sekarang jadi sekarang pada dunia ini karena kebanyakan orang di dunia ini banyak berbuat dosa. Satu-satunya kita untuk menghindari segala macam bala di dunia ini, ayo kita tobat, ayo kita minta ampun kepada Allah, ayo hindari segala macam bentuk-bentuk riba kita tinggalkan, ayo tinggalkan perbuatan-perbuatan zina ditinggalkan. Sekarang di negara kita ini subhanallah dalam keadaan yang terpuruk ini masih ada lagi yang membawa, bahkan ada yang sampai beberapa pikul membawa narkoba. Namun bila kita berarti kan ini kehancuran yang luar biasa, perzinahan di mana-mana. Kata Rasulullah, bila sudah di mana-mana wabah terjadi, manusia senang dengan musik. Nah, ini termasuk bagian diceritakan dalam hadis Rasulullah mengatakan penyakit yang membawa datang bala itu termasuk diantaranya senang mendengarkan musik. Sekarang kalau ada orang hajatan, orang Madinah lihat ibadah yang tidak ada musiknya, bahkan jugit-jugitan dalam keadaan wabah, dalam keadaan penyakit. Semestinya sekarang, ayo penuhi masjid saat berjamaah. Ayo kita selalu berzikir, ayo di rumah baca Al-Quran. Perdana Menterinya Brunei
Dan beliau mencontohkan masalah yang kecil dibesarkan, masalah Habib Rizik. Coba bayangkan, dituntut 6 tahun oleh jaksanya, divonis oleh hakimnya 4 tahun. Tapi menurut berita dibaca di YouTube, jaksa yang menuntut 6 tahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu hakimnya yang memutus 4 tahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu di antara masalah yang besar dikecilkan, polisi menimpa anak buah Habib Rizik. Sampai sekarang polisinya belum diberhentikan, ditangkap juga tidak. Ini kan masalah yang besar. Inilah jadi yang bangsa kita ini dirumul banyak penyakit. Ini karena kebanyakan berbuat dosa. Kebanyakan berbuat dosa. Nah, kesempatan baik kita kalau kita ingin memperbaiki negara kita, ingin memperbaiki bangsa kita, ingin memperbaiki daerah kita, ingin memperbaiki masyarakat kita, ayo ini masih berada di hari yang Allah membukakan pintu ampunan 10 hari. Masih ada 3 hari lagi. Hari Minggu, masih 3 hari lagi. Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Sampai hari lain, ya kan? Sampai hari lain. Cuma kadang-kadang dulu di sinilah kalau mendengar berita, ya kan? Kalau mendengar berita urusan dunia, padahal urusan dunia manusia ini cepat menerima, waduh respon berlaluan. Tapi bila mendengar urusan akhirat kayak ini, padahal yang memberitakan itu Allah di dalam Al-Quran, padahal yang memberitakan itu Rasulullah dalam hadisnya. Tapi kadang-kadang manusia, bahasa kita orang bagian hambar. Kalau kita mendengar berita yang seperti alhamdulillah, ayo kita mulai hari Ahad kemarin puasa, ayo kita banyak bersedekah, ayo kita berbuat baik, mumpung 10 hari yang kita berada. Yang sangat penting, ayo kita banyak-banyak berbuat minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari-hari yang ini walaupun kita kada kebakar, walaupun kita tidak diapa-apa. Kenapa? Karena saat ini inilah dulu satu cobaan dan ini bukti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya bagi seluruh manusia termasuk kita umat Islam. Beberapa tahun yang lewat kita tidak pernah berpikir kita tidak akan bisa melaksanakan umrah. Dan beberapa tahun yang lewat kita tidak pernah berpikir kita tidak akan bisa melaksanakan haji. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lewat siapa yang hendak umrah disuruh saya kata mau umrah suruh bikin paspor, bayar lebihnya, ada yang mau yang berapa, ada yang paling murah, ada yang sederhana, ada yang PP, ada yang plus, ada yang plus bisa asal ada duit. Tapi sekarang kalau kita sekarang ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia oleh Arab Saudi sekarang ditutup, tidak ada yang bisa melaksanakan. Walaupun Amerika tidak ada yang oleh Arab Saudi. Sama sekarang ini tidak yang bisa melaksanakan haji sekarang hanya adalah orang Arab yang ada di Arab Saudi atau orang-orang mukimin yang ada di sana. Orang Indonesia, orang Thailand, orang yang tinggal di sana resmi bisa melaksanakan. Tapi dengan catatan, belum beberapa hari yang lewat, kirim SMS kepada kawan di Bangka, belum tanya kapan bisa melaksanakan haji. Antum kalian dia mengatakan apa? Tidak bisa dulu kenapa alasannya? Karena harus bayar 13.000 riyal. 13.000 kali 4.000, ya kan 10.000 aja udah 40 juta. Jadi ada 60 juta. Ini yang biasa, yang biasa. Untuk kita mukimin di sana, orang yang kerja di sana, 13.000 itu kira-kira kalau bayar hasil gaji dia gaji paling ada 3.000. 13.000 berarti berapa bulan? Ada yang 11.000, 11.000 berarti di 1 tahun dan pegawai baru 12.000.
menangis beliau berdoa, ya Allah, seandainya Engkau tulis aku ini orang yang celaka, tolong ya Allah ubah supaya aku jadi orang yang beruntung. Umar pada waktu itu dikawal beberapa orang pengawal sahabat, sehingga sahabat ini ada yang berkata berbanding sama-sama sahabat, adakah Rasulullah berdoa demikian? Ternyata diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya kan, ada Abdullah Ibnu Mas'ud, ada Abdullah Ibnu Abbas, ada Abdullah Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud. Rasulullah berdoa, ya kan, la ta'budu qadar illa itu. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim tulisan Al-Albani, la ta'budu qadar, tidak ada yang bisa berqadar illa itu. Artinya apa? Perbaikanlah kita berdoa. Maka oleh karena itu sekarang inilah paling pas kita banyak-banyak berdoa. Tapi pada hendak banyak berdoa, dulu carilah doa itu di mana tempatnya kita berdoa yang paling baik. Kalau kita mau berdoa, carilah waktu di mana yang paling baik. Kalau kita berzikir, berdoa, beribadah di dunia ini sudah yang paling baik itu sepakat dan tidak lain masjid. Masjid. Kenapa? Karena masjid ini kita tuh mau berangkat dari rumah ke masjid aja. Rasulullah mengatakan orang yang mau piat hari ini, mungkin ada yang dari mana, ada yang dari Kadaran, mungkin ada ini kan ada beberapa orang yang makin dari Kadaran. Begitu mau turun itu ditunggu oleh malaikatnya bawa bendera. Kemana bendera diantar oleh malaikat kasih bawa ke masjid. Dan itu malaikat yang bawa bendera itu tidak akan naik dari ke atas langit kecuali bapak-bapak ibu kembali. Ini ditunggu oleh dia, diantar oleh malaikat pakai bendera, menuju orang yang mau ke masjid. Setiap kali ke masjid di mana saja. Sebaliknya kalau orang yang mau ke pasar, ya kan mau ke mall, bukan malaikat yang menunggu. Siapa yang menunggu? Iblis yang menunggu. Iblis yang menunggu bawa bendera itu dia. Bawa bendera itu cuma bendera iblis. Beda berbeda benderanya, ya kan warnanya kalau tahu apa itu dalam hadis bendera raya yang dipegang oleh malaikat mengantar manusia yang mau ke masjid. Iblis punya bendera mengantar orang yang mau ke pasar. Dan jadi dulu di sinilah kita ke masjid. Begitu kita sampai di masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, berjanjian ya Allah bukalah pintu rahmat. Biar sampai ke masjid, salat tahiyatul masjid di masjid. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Puji iblis, hari ini aku tidak bisa mengganggu kamu. Seharian dalam orang itu. Begitu kita masuk masjid pagi hari ini, seharian hari ini iblis tidak akan bisa bangun. Kenapa? Karena biar ke masjid, salat-salat ke masjid, biar berdoa, ya kan? Allahumma ftahli abwaab rahmatik, diberi Allah rahmat, dan satu hari ini kita tidak akan diganggu oleh iblis. Alhamdulillah, aman sudah. Nah jadi kembali tadi kita doa kita inilah hari-hari yang sangat kita berdoa di baik banget. Ayo yang hadap baca Quran, silakan baca Al-Quran. Yang hadap baca apa namanya hadap baca selawat, silakan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ini boleh mudah-mudahan itu menceritakan bersama. Di belakang masjid kita ada orang meninggal. Itu sekarang masih ada yang dulu. Ulun pada hari itu kebetulan semestinya ulun ikut salat di masjid Takwa. Karena ulun sibuk, ulun awal kada ada sihat, ulun kada tahu apa menyimpin yang berada di sana. Cuma ulun belum sini karena ulun minta tahu. Selesai asar, salat zuhur, ya kan? Karena waktu itu kita salat zuhur di sini, selesai salat zuhur, selesai berdoa, ya kan? Datanglah ambulan makanan itu kan? Datang makanan. Begitu sampai ke sini salat dan
Kemudian begitu sudah hampir selesai, waktu itu aku tanya Pak Herman, kenapa Pak Herman belum lagi? Kata Pak Herman masih mau buka ini belum selesai. Kenapa? Ya ada betul benar. Oh berarti kering kan? Apa yang kata Pak Herman? Selesai sudah produk berbagai sudah selesai, mulai langsung jalan. Saya masuk posisi api di kepalanya yang main ini belum berdiri sambil bapak perhatikan bapak membersihkan itu, mulai mencium bau luar biasa. Harumnya luar biasa. Dan belum hadir melihat, subhanallah, harumnya luar biasa. Mulai dia ke bawah ada tumpukan kembang, sehingga berasumsi, wah kira-kira bau harum itu karena ini kambang di samping ini di kambang banyak, kan kambang banyak pandan banyak. Begitu sudah selesai, dikaburlah kambang bertanya buah ini tadi ada sebuah dari sini, baunya beda, bau yang kambang atau bau yang lucu pertama kan. Itu kan hari Kamis. Malam Jumat subuh Jumat, kalau salat di masjid saya di Langgar dari Lorong Perintah, atau di subuh Jumat, pagi di masjid Al-Fatah, pulau diminta di Langgar dari Lorong Perintah untuk salat subuh sejenak. Mulai bulan Ramadan tadi sampai sekarang. Nah, begitu selesai sudah berikan acara biasa habis salat subuh, tausiah seperti ini, belum dia wari itu kan anak-anak yang meninggal itu. Kabar itu anak-anak. Rek sini. Siapa yang meninggal semalam? Oh, ada adik. Kalau bapak kan aja berapa ya? Kalau yang anak-anak meninggal kan, coba email satu nih. Siapa sini murid lawan siapa? Di rumah siapa? Ada anaknya masih ada. Tak benar. Ujian itu tolong. Kayaknya tidak ada waktu dan waktu. Tak benar. Karena aku benci jadwal cerita tadi kan. Akhirnya semalam habis asar belum dijawab oleh anak itu ada beliau telepon kemudian suruh kawan datang ke begitu murid datang ke sana bercerita tak benar siapa seperti kita tadi mulut bertakun tak benar amalan sini ada pertama sini selalu baca Al-Quran dan ketujuh mengenai orang wajib Quran bahkan nilai-nilai ini beda Quran itu Tuhan ada bisa baca Quran semua kamu belajar lebih lupa kedua dan waktu sakit waktu garing sebelum sakit itu beliau masih bisa baca Quran karena ada sedikit kelainan dibawalah ke Ceria di sedikit ya ada pendarahan di otak akhirnya oleh dokter rekomendasikan supaya bawa ke Banjarmasin dibawa ke Banjarmasin di jalan masih bisa guyon masih kerja lagi begitu sampai di bandara di kulit disitulah orang dan meninggal dunia karena ada yakin meninggal dunia langsung bawa ke kulit sampai kulit diperiksa di sana meninggal dunia inilah ceritanya mulut itu memprediksikan itu juga mungkin sendiri lagi baca Quran mungkin sendiri lagi baca salawat ya kan nah di sini lah Bapak Ibu kan mudah-mudahan kalau menceritakan ini menjadi pelajaran ini karena memang dalam hadis ceritakan demikian orang yang rajin baca Quran itu nantinya kalau mau meninggal dunia akan dibukakan oleh Allah SWT akan datang malaikat ini akan menemani sampai ke dalam kubur orang yang rajin baca Quran kesimpulan pertemuan kita pada sore pagi hari ini kembali kita ingin apa yang dikatakan Rasulullah ini adalah keberuntungan bagi kita alhamdulillah ujian Rasulullah kita beramal di bulan hari ini akan mendapatkan pahala ayo ya kita hidupkanlah hari-hari malam ini dengan berzikir bersalawat bertasbih bersedekah dan lain sebagainya dan yang penting